Sejak dini hari, Faris terbangun beberapa kali. Tidak ada suara aneh, tidak ada pintu yang bergerak, tidak ada bayangan. Justru ketenangan mendadak inilah yang membuatnya gelisah. Ini seperti tanda bahwa sesuatu sedang menunggu di kegelapan. Surat kedua masih ia simpan di laci. Dengan kalimat terakhir yang terus berputar di kepalanya. Besok, jangan naik ke lantai 3. Tapi manusia memang punya kebiasaan buruk. Semakin dilarang, semakin ingin tahu. Siang itu, setelah kelas selesai, Naya menghampiri Faris. Napasnya sedikit terengah. "Kamu kelihatan aneh," katanya. "Mimpi buruk?" Faris menggeleng. Mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Cuma enggak enak badan." Tapi Naya tidak mudah percaya. Ia menatap lebih dalam. "Kamu dapat surat lagi?" Faris terkejut. "Kamu tahu?" Naya mengangguk lirih. "Aku pernah dapat juga 2 tahun lalu. Isinya sama." Naya menunduk. "Hampir suratku bilang, jangan pergi sama dia." "Dia siapa?" Naya langsung menggeleng cepat. "Sudah, nggak usah bahas itu." Perubahan ekspresinya terlalu jelas. Ada cerita besar di balik kalimat itu, dan Faris tahu ia belum cukup dekat untuk mendengarnya. Sore itu, Faris memutuskan mengambil jalan pintas ke perpustakaan lewat lorong belakang gedung C. Lorong itu sepi, bahkan suara mahasiswa lain sama sekali tidak terdengar. Langkahnya terhenti di depan sebuah tangga. Tangga menuju lantai 3. Lantai yang seharusnya kosong, lantai yang dirumorkan sudah ditutup puluhan tahun, lantai yang bahkan petugas kebersihan pun tidak mau menyentuhnya. Faris memegang pegangan tangga. Dinginnya seperti logam yang sudah lama tidak disentuh manusia. "Gue cuma mau lihat dari bawah," bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang ragu. 1 langkah, 2 langkah, 3. Pada anak tangga keempat, Faris mendengar sesuatu dari atas. Bukan langkah kaki, bukan pintu terbuka, melainkan suara napas. Panjang, berat, dan dalam. Seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat di puncak tangga, menunggunya. Faris membeku. Peringatan di surat itu tiba-tiba terasa seperti ancaman hidup mati. Tapi rasa penasaran itu menusuknya lebih dalam. Ia melangkah 1 tangga lagi. 5. Di atas sana, sesuatu bergeser pelan. Seperti suara kain yang menyeret lantai. Seret, seret. Faris menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat dingin. Ia menoleh ke bawah, berniat untuk turun dan lari. Namun, tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya dari belakang. "Faris!" Suara itu begitu keras dan nyata. Faris hampir jatuh saking kagetnya. Saat ia menoleh, Naya berdiri di bawah. Wajahnya pucat pasi, matanya lebar karena panik. "Kamu gila!" serunya pelan tapi tajam. Turun. Tanpa pikir panjang, Faris menuruti. Begitu kakinya menginjak lantai 2, Naya langsung menariknya menjauh dari tangga. Keduanya berdiri di lorong. Napas mereka terengah-engah. "Apa yang kamu lakukan?" Naya menekan suaranya, tapi getaran ketakutan jelas terdengar. "Aku cuma..." "Faris, kamu nggak boleh naik. Itu lantai yang bahkan aku nggak berani sentuh lagi." Faris menatap Naya, bingung. "Kamu pernah naik?" Wajah Naya berubah. Bukan lagi takut, tapi seperti luka lama yang disentuh tiba-tiba. "Dulu," bisik. "Sebelum temanku hilang, hening mengeras di antara mereka." "Apa yang terjadi?" tanya Faris. Pelan, Naya menahan napas. Menatap Faris lama sebelum akhirnya berkata, "Hal yang membuat aku hampir berhenti kuliah." Saat mereka keluar dari gedung, matahari sudah rendah. Senja menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Naya menatap Faris dengan serius.
Dengar aku baik-baik, mulai hari ini jangan pernah pergi kemanapun sendirian. Kenapa? Karena setelah kamu disentuh oleh lantai 3, Naya menelan ludah. Seolah sulit mengucapkannya. Suatu hal biasanya mulai mengikuti. Ferris merinding menurut kamu. Aku. Sudah disentuh? Naya memandangi bahu Faris. Tempat ia melihat sesuatu atau seseorang menyentuh Faris di tangga tadi. Tangan Naya gemetar saat menunjuk bekas tipis di jaket Faris. Tadi saat aku narik kamu Nia mendekot, suaranya hampir berbisik di telinga Faris. Ada jari panjang banget nempel di bahumu. Faris mengerutkan kening. Jari? Jari siapa? Naya menggigit bibir, menahan kata yang jelas ingin keluar, tapi terlalu mengerikan untuk diucapkan. Itu bukan jari manusia, Faris. Mata Faris melebar, dan sebelum ia sempat bertanya lagi, angin dingin menerpa punggungnya. Angin aneh yang datang dari arah tangga gedung C, padahal pintunya sudah tertutup rapat.